Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mahasiswa Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Ibrahimi. Kami sebagai tim Prime Minister saya, Fani Matur saya. Pandemi COVID-19 atau virus corona yang sering kita sebut kini telah melanda dunia dan itu membuat pola hidup manusia berubah. Tak hanya menyerang kesehatan, pandemi COVID-19 ini juga memporak-porandakan perekonomian yang ada di Indonesia. Seperti yang kita tahu, jumlah pasien yang positif corona setiap hari semakin meningkat. Berdasarkan fakta tersebut, maka kami akan mendefinisikan musik kita pada kali ini. Musik kita kali ini adalah Dewa Dini percaya bahwa PPKM lebih banyak mendatangkan dampak negatif daripada dampak positif. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pembatasan adalah proses atau cara membatasi. Pelaksanaan adalah pembuatan atau perencanaan. Kegiatan adalah aktivitas ataupun pekerjaan. Masyarakat itu sendiri memiliki arti seluruh manusia. Lebih memiliki arti lewat dari semestinya, banyak adalah besar jumlah. Dan dampak negatif adalah pengaruh kuat yang mendatangkan akibat negatif. Sedangkan dampak positif adalah pengaruh kuat yang mendatangkan akibat positif. Maka, definisi dari musik kita kali ini adalah pembatasan pelaksanaan kegiatan masyarakat yang lebih banyak menimbulkan dampak negatif daripada dampak positif. Kami di sini memiliki beberapa argumen. Argumen kami yang pertama yaitu dampak negatif dengan diadakannya PPKM itu sendiri. Yang kedua, PPKM ini memiliki dampak positif, namun dari dampak positif tersebut tetap menimbulkan dampak negatif. Argumen saya yang ketiga yaitu efektivitas dari PPKM itu sendiri. Memasuki pada argumen saya yang pertama, bahwa dampak negatif dari PPKM. Di antaranya adalah PPKM ini bersifat kontraproduktif, di mana jika tidak dibarengi dengan kontrol yang ketat dan kepatuhan warga, maka PPKM ini tidak akan berjalan dengan baik. Di mana kontrol yang ketat ini lebih banyak dipegang peran oleh Satgas ataupun Satpol PP. Yang kedua, PPKM ini bersifat omnibus law, di mana lebih menguntungkan para penguasa daripada kaum buruh. Yang ketiga, cara kerja, di mana masyarakat saat ini lebih butuh bukti daripada program-program yang dirancang oleh para pemerintah. Yang keempat yaitu dampak sosial. Dengan adanya PPKM ini, maka akan membuat naiknya harga barang yang ada di pasaran, di mana masyarakat berlomba-lomba untuk menaikkan harga barang di tengah konsumen yang sedikit. Mereka akan berlomba-lomba menaikkan harga barang agar modal yang mereka keluarkan dapat kembali. Selanjutnya yaitu tidak akan membawa dampak pengaruh pada pasien COVID. PPKM ini tidak akan menurunkan angka positif COVID di Indonesia jika tidak dibarengi dengan kepatuhan pada protokol kesehatan. Yang mana kita tahu di Indonesia saat ini tidak kekurangan masyarakat yang pintar, melainkan kekurangan masyarakat yang jujur dan patuh akan protokol kesehatan. Memasuki argumen saya yang kedua, yaitu bahwa dampak positif dari adanya PPKM ini tetap menimbulkan dampak negatif. Yang pertama, yaitu pembatasan kerja atau work from home atau bekerja dari rumah, di mana yang kita tahu bahwa masyarakat Indonesia semua pekerjaannya tidak bisa untuk dilakukan di rumah. Banyak pekerjaan yang harus tetap dilakukan di tempat tersebut. Yang kedua, kegiatan belajar mengajar yang dilakukan secara online. Dengan adanya PPKM ini, solusi dari Menteri Pendidikan yaitu melakukan pembelajaran secara daring, di mana kita tahu bahwa dampak negatif dari belajar daring tersebut adalah bisa mendatangkan radiasi pada mahasiswa ataupun siswa yang belajar secara online tersebut. Yang ketiga, sektor esensial yang berkaitan dengan kebutuhan pokok masyarakat tetap berpotensi 100%, namun dengan pengaturan jam operasional, kapasitas dan menjaga protokol kesehatan. Nah, di sini pertokoan diberi peluang untuk membuka dengan batasan-batasan tertentu. Dari sini kita harus memperhatikan bagaimana masyarakat yang tidak memiliki peluang waktu untuk berbelanja akan kebutuhan pokoknya. Akankah mereka harus menunggu sampai besok? Nah, juga kita di sini memberikan fasilitas yang menunjang protokol kesehatan, di mana kita menyediakan hand sanitizer ataupun tempat cuci tangan. Namun tanpa adanya kesadaran dari manusia ataupun masyarakat, hal tersebut tidak akan berjalan dengan efektif. Memasuki argumen saya yang ketiga, yaitu efektivitas dari PPKM itu sendiri. Nah,
Dengan adanya PPKM ini akan menimbulkan future impact di mana akan berdampak pada masa depan yang mana masyarakat akan kurang percaya terhadap pemerintahan, di mana mereka merasa bingung dengan program-program yang diluncurkan oleh pemerintah yang dari kemarin dirasa efektivitasnya itu belum maksimal, di mana dari kemarin dilakukan PSBB lalu diganti dengan PSBL dan sekarang akan diganti dengan PPKM. Hal itu sangat membingungkan masyarakat sehingga kepercayaan dalam diri masyarakat terhadap pemerintah akan semakin berkurang. Mengingat PPKM ini lebih banyak menimbulkan dampak negatif, maka kami sebagai tim pemerintah menarik kembali program PPKM yang ada di Indonesia saat ini. Baik, di sini saya Umi Hafidah sebagai Prime Minister. Dengan mosi kita kali ini adalah Dewan ini percaya bahwa PPKM lebih banyak membawa dampak negatif daripada dampak positif. Saya di sini akan menjaga beberapa argumen yang diucapkan oleh tim oposisi. Yang pertama adalah dengan adanya PPKM ini bisa menurunkan angka COVID-19. Berdasarkan status quo yang ada, Indonesia tidak mengalami penurunan COVID-19 sama sekali. Malah yang terjadi pada Indonesia saat ini adalah terjadi peningkatan COVID-19 yang sangat signifikan. Berkaca dengan negara lain, banyak negara-negara seperti negara Vietnam, Thailand, New Zealand, Korea Selatan. Di sana tidak banyak menggunakan program yang dibiarkan oleh pemerintah. Mereka di sana hanya bisa membuat masyarakat itu sadar akan protokol yang sudah diberikan oleh pemerintah. Maka dengan kesadaran masyarakat itu, negara dan masyarakat bisa memutus mata rantai COVID-19 itu sendiri. Dan tim oposisi juga mengucapkan, dengan diadakannya PPKM ini bisa menjadi pengawasan untuk pemerintah untuk bisa melakukan pemantauan kepada masyarakat. Berdasarkan status quo yang ada, pemerintah hanya memberikan program dan menjalankan pengawasan di sini adalah Satpol PP, Satgas yaitu satuan petugas dan lain-lainnya, di mana Satpol PP dan Satgas harus bekerja lebih ekstra untuk bisa memantau semua pekerjaan yang dilakukan oleh masyarakat itu sendiri. Dan tim oposisi juga mengatakan, dengan adanya PPKM ini bisa memperbanyak waktu bersama keluarga. Berdasarkan status quo yang ada, kebanyakan masyarakat Indonesia bekerja secara merantau. Dan jika diadakannya PPKM ini, maka mereka menjadi lebih tidak mempunyai peluang untuk bisa pulang ke rumah, untuk bisa berkumpul dengan keluarganya. Hanya beberapa keluarga tertentu yang bisa berkumpul, sedangkan masyarakat yang lain tidak bisa. Jadi PPKM ini bersifat mayoritas, bukan minoritas. Memasuki argumen saya yang pertama, saya mempunyai beberapa argumen. Yang pertama ialah dampak negatif dari adanya PPKM ini, dan argumen yang kedua ialah dampak positif dari PPKM ini, namun tetap mendatangkan dampak negatif. Dan yang terakhir adalah keefektivitasan yang diberikan oleh PPKM ini sendiri. Memasuki argumen saya yang pertama, dampak negatif dari adanya PPKM ini sendiri. Dalam argumen ini memiliki beberapa poin-poin penting yang harus dipertimbangkan. PPKM ini bersifat kontraproduktif, di mana PPKM ini tidak bisa berjalan dengan efektif jika tidak dibarengi dengan kontrol yang ketat dan kepatuhan warga. Kontrol yang ketat ini bisa dilakukan oleh Satgas, Satpol PP, di mana mereka bisa melakukan kontrol yang lebih rinci lagi agar mereka bisa memantau semua pekerjaan yang dilakukan masyarakat. Dan kepatuhan warga. Status quo yang ada, masyarakat Indonesia tidak mementingkan program yang sudah diberlakukan pemerintah. Maka program pemerintah manapun saja tidak berjalan dengan baik dan tidak berjalan dengan efektivitas. Di mana PPKM ini bersifat omnibus law, yaitu hanya menguntungkan kaum penguasa daripada kaum buruh. Berdasarkan status quo yang ada, kebanyakan masyarakat Indonesia seseorang yang bekerja di pedesaan adalah sebagai petani atau yang tinggal di sekitar pinggir laut itu sebagai nelayan. Jika diadakannya PPKM ini, maka semua kegiatan masyarakat itu akan dibatasi. Dan jika petani itu dalam waktu seminggu hanya diberi waktu 2 hari untuk pergi ke sawah itu sendiri, lalu bagaimana dengan 5 harinya? Saya sebagai pemerintah sudah menimbang dan mempertimbangkan, saya tidak bisa menjamin efektivitas dari hasil tanaman yang bisa dihasilkan oleh petani itu sendiri. Dan pedagang kaki lima, bagaimana nasib pedagang kaki lima itu sendiri jika semua kegiatannya itu dibatasi? Bagaimana dagangan itu akan habis terjual?
Bagaimana pedagang kaki lima itu bisa mendapatkan uang untuk kehidupan sehari-harinya jika semua kegiatan itu dibatasi? Dan di sini masyarakat lebih membutuhkan cara kerja pemerintah daripada program-program yang sudah diberikan oleh pemerintah itu sendiri. Di sini masyarakat lebih membutuhkan bukti daripada janji-janji yang oleh pemerintah itu berikan. Maka di sini kita harus mempertimbangkan cara kerja itu sendiri. Dan di sini PKM bisa menimbulkan dampak sosial, yaitu salah satunya adalah seperti kenaikan harga barang yang di pasar, di mana semua pedagang di pasar itu berlomba-lomba untuk menaikkan harga dagangannya agar mereka bisa mengembalikan modal-modal yang sudah mereka keluarkan di saat pandemi ini. Dan berdasarkan status quo yang ada, kurang lebih 80% PKM ini tidak bisa menurunkan COVID-19 ini. Karena berkaca dari semua program-program yang sudah pemerintah luncurkan seperti PSBB, PSBL hingga PPKM ini, itu semua tidak mengurangi korban COVID-19 ini. Malah sekarang Indonesia terjadi lonjakan yang signifikan akan pasien COVID-19 ini. Memasuki argumen saya yang kedua, dampak positif terhadap PPKM, namun dengan dampak positif ini tetap akan mendatangkan dampak negatif, yaitu salah satunya adalah pembatasan tempat kerja atau bekerja dari rumah sebesar 75% dan bekerja di kantor sebesar 25%. Tidak semua masyarakat Indonesia bisa mengerjakan pekerjaannya itu dari rumah. Seperti salah satu contohnya ialah seperti petani. Petani tidak bisa bekerja untuk terus mengawasi tumbuh-tumbuhannya itu dari rumah. Petani itu harus langsung terjun ke tempat kerja itu sendiri. Dan untuk pekerja kantoran, kami sebagai pemerintah tidak bisa menjamin keefektivitasannya jika semua pekerjaan itu dilakukan di rumah. Pekerjaan kantoran tidak semuanya bisa dikerjakan di rumah. Maka dengan diadakannya kerja di rumah ini, itu akan bisa mengurangi efektivitas kerja yang pekerja kantoran itu berikan. Kegiatan belajar mengajar dilaksanakan secara daring, dan kebijakan pemerintah ini sudah lama berjalan semenjak adanya pandemi COVID-19 ini. Dan dengan diadakannya cara belajar mengajar secara daring ini bisa mengurangi keefektivitasan cara belajar mengajar yang sudah berjalan selama ini di Indonesia. Karena pendidik tidak bisa berinteraksi langsung dengan mahasiswanya, dan siswa itu sendiri juga tidak bisa berinteraksi langsung dengan guru-guru mereka. Di sini terjadi ketidakefektivitasannya antara cara belajar mengajar yang sudah berjalan. Dan pendidik tidak bisa memantau langsung bagaimana perkembangan anak didiknya itu. Dan di sini ialah fasilitas umum dan transportasi juga diatur jam waktunya. Bayangkan jika ada pekerja yang lembur sampai malam hari, bagaimana dia akan pulang ke rumahnya itu, sedangkan status quo yang ada, kebanyakan masyarakat kota lebih memilih kendaraan umum daripada kendaraan pribadi. Jika semua fasilitas umum itu dibatasi jam operasionalnya, apakah pekerja tadi harus berjalan kaki untuk sampai ke rumahnya? Apakah pekerja itu harus menunggu keesokan harinya untuk bisa sampai ke pulang ke rumahnya? Maka di sini kita harus bisa mempertimbangkan semua kegiatan yang dibatasi oleh pemerintah ini. Memasuki argumen saya yang ketiga ialah keefektivitasannya diadakan PPKM ini. Setelah mempertimbangkan beberapa dampak negatif dan dampak positif dari diadakannya PPKM ini, lebih banyak menimbulkan dampak negatif ketimbang dampak positifnya. Untuk apa pemerintah terus mengeluarkan program-program jika tidak dibarengi dengan kepatuhan warga dan kontrol yang ketat? Maka semua itu tidak akan berjalan dengan efektif, seperti PSBB dan PSBL. Semua itu tidak berjalan dengan efektif, padahal tujuan kita adalah untuk memutus mata rantai COVID-19 ini. Tetapi berdasarkan status quo yang ada, yang terjadi adalah Indonesia terus mengalami kenaikan pasien COVID-19 yang sangat signifikan. Maka setelah dilakukan tinjauan ulang oleh pemerintah, oleh kami sebagai pemerintah, maka kami memutuskan untuk menarik kembali program yang sudah kami luncurkan ini, karena terjadinya lebih banyak dampak negatif daripada dampak positif pada masyarakat ini. Sekian, terima kasih.